Nah, Ustadz, Ya. di film ini ada tokoh bernama Abu Darda, Mm-mm. pemimpin organisasi Islam yang digambarkan sebagai ulama, Ya. memakai sorban dan berjenggot tebal. Betul. Karakternya hampir mirip dengan Abu Darda sahabat Nabi. Namun dalam film ini, ia memfitnah dan meneror Kiran karena menolak ajakan nikah sirinya. Nah, dalam Islam, penggambaran karakter Abu Darda di film ini sangat berbeda dari sahabat Nabi. Nah, tanggapan Ustadz gimana nih terkait hal ini? Apakah ini bisa pada akhirnya menimbulkan salah paham dan merusak citra sahabat Nabi itu sendiri, Ustadz? Ana sebenarnya masih ragu, Ustadz. Kalau Ukhti masih ragu, kita bisa nikah siri dulu. Jangan khawatir. Untuk kebutuhan Ukhti sehari-hari, Ana akan cukupi. Juga kebutuhan keluarga Ukhti. Nah ini ya, makanya ini film kok aneh ya. Ini dibuat dari awal gitu sampai ke penokohannya, namanya semua tuh seakan-akan ingin memancing emosi gitu. Kan ini kan gini, ini kan film yang dikemas seolah-olah gitu ya. Ini tuh menggiring kita bahwa ini tuh film religi gitu. Film yang kemudian kalau kita tonton itu film yang mendapatkan masukan, mendapatkan berbagai hal yang baik tentang permasalahan-permasalahan keagamaan gitu. Tapi ini seakan-akan dimuntahkan semua dalam film ini dengan cara yang vulgar gitu ya. Menurut saya vulgar sekali gitu. Dari awal adegannya semua perempuan, seks semua tuh. Ini kayak apa ya? Mungkin boleh jadi ini kegamangan atau imajinasi si sutradara atau Hanung itu sendiri, menurut saya boleh jadi itu ya. Jadi mungkin dia sendiri yang kemudian juga punya masalah dengan dirinya gitu, yang sampai akhirnya di dalam pikirannya sampai menggabungkan semua muntahan keburukan seperti yang tadi seksnya gitu, yang kemudian orang alim, perempuan yang alim tiba-tiba jadi pelacur gitu ya. Kemudian dibentur-benturkan dari A sampai Z gitu, semuanya dibentur-benturkan gitu. Ya, dosen yang kemudian seharusnya begini jadi ini jadi ini. Seakan-akan ada kekecewaan dari sutradara, dari para penulisnya bahwa kenyataan dunia tuh begini gitu. Padahal kita tahu gitu bahwa ya dunia itu ditampakkan ada yang namanya iblis, ada yang namanya kerusakan, kemungkaran dan lain-lain, itu kita juga paham sebetulnya. Ya, tetapi arahnya ini maunya apa gitu, menggambarkan apa gitu. Nah tadi Abu Darda ini kan bisa menjadi kontroversi ketika orang-orang yang mencintai sahabat Abu Darda yang begitu soleh ya, sahabat Rasul, itu kemudian digambarkan menjadi seorang Abu Darda yang seperti itu, walaupun hanya namanya yang sama, tapi kan ya interpretasinya ini Abu Darda loh gitu. Ini Abu Darda saya baca sedikit ya. Nih, Abu Darda itu dikenal ya selain seorang hafiz ya, tetapi juga seorang qori. Coba bayangkan ya, ulama besar gitu. Yang Abu Darda itu kedekatannya dengan Rasul itu sangat zuhud gitu ya. Jadi langsung Abu Darda itu juga gubernur di Damaskus ya, di Syam ketika kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sangat memprihatinkan kalau mengambil nama Abu Darda. Mendingan ngambil namanya siapa kayak gitu ya, Abu Lahab kayak gitu, Abu Sufyan gitu kan lebih jelas gitu. Kenapa jadi Abu Darda gitu? Nah ini nih, hati-hati lu. Ustadz, di film ini itu ada adegan Kiran naik ke atas bukit memaki-maki Allah karena saking kecewanya dengan ujian hidup yang dialaminya. Nah Ustadz, kalau ada orang sampai buka jilbab dan menantang Allah seperti itu karena merasa mengalami krisis kepercayaan kepada Allah, nah menurut Ustadz gimana sih caranya supaya kita tidak seperti Kiran ini pada akhirnya, Ustadz? Dengar! Di sini! Di sini! Di sini! Pertama orang-orang yang merasa seperti ini tuh dia memang tidak paham bahwa ujian yang diberikan kepadanya itu sebetulnya untuk memurnikan
untuk meluruskan kehidupan dia sebetulnya, untuk justru menggugurkan dosa, meningkatkan derajat dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua adalah itu kan berangkat dari kekecewaan ya, dari ketidakberdayaan, dari permasalahan-permasalahan kemiskinan dan lain-lain yang membuat orang itu seakan-akan merasa bahwa ya Allah, kalau seandainya aku bisa memilih, aku nggak hidup aja lah daripada hidup dengan cara seperti ini. Kan itu bahasan-bahasan yang klasik sebetulnya. Kenapa klasik ini? Yang namanya setan, iblis, itu selalu memberikan was-was kepada manusia dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Ada yang kalau terlalu kaya gitu ya, yang terlalu berkuasa, dia akhirnya kayak Fir'aun gitu. Sayalah Tuhan yang paling tinggi, ana rabbukumul a'la. Kalau orang yang kemudian terlalu miskin, terlalu rendah gitu, yang akhirnya merasa bahwa kenapa Allah itu menyengsarakan saya gitu. Nah makanya Allah itu ada nabi. Nabi yang paling kaya Sulaiman, lihat Nabi Sulaiman tetap soleh dan lain-lain. Yang paling miskin ada Nabi Isa alaihissalam. Nah ini nih hal-hal yang kemudian kita lihat betapa manusia harusnya memahami ibrah atau pelajaran dari situ. Saya ingin membacakan masalah hal ini ya. Ada ayat surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka ala tasjuda is amartuka. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, katanya gitu. Jadi ketika iblis nggak mau bersujud ya kepada Nabi Adam, di sini iblis itu kemudian menantang Allah dengan cara apa? Bicara bahwa ketika Allah bilang, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkanmu? Ini iblis tuh songong gitu, berani-beraninya ngomong sama Allah gini, aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, dan menciptakan dia sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Nah ini kan bibit-bibit yang dimasukkan ke dalam setan, ke dalam diri manusia agar supaya manusia itu kemudian menantang Allah. Sebetulnya itu makanya bahaya, jangan suuzon sama Allah, jangan sekali-sekali kayak yang tadi itu eksistensialis banget gitu, dia merasa bahwa Tuhan itu kemudian dia tantang seperti itu. Itu berbahaya sekali. Nah ini saya khawatir sekali nih ya Kang. Ini khawatirnya gini, bayangkan kalau orang-orang yang nggak paham nonton gitu. Oh ternyata ada alternatif seperti ini ya. Ketika saya susah, ketika saya ini, sudahlah saya melepaskan diri saja dari yang namanya aturan Tuhan. Saya melepaskan diri aja dari semua tuntunan Tuhan gitu. Nggak, Tuhan itu nggak ada. Nah itu kan ateis akhirnya gitu. Wah ini film yang bahaya menurut saya gitu. Jadi harus dilihat gitu. Kalau kita mau bikin film ya, ini saya nasehatin sutradara. Kalau kita mau bikin film, ya kalau kita mau berikan manfaat, tempatnya harus benar. Tapi kalau tempatnya umum ya, dan kemudian bisa anak-anak nonton atau siapa nonton, ini kan bahaya. Antum tuh bisa mengarahkan orang menjadi ateis gitu loh. Jadi hati-hati dalam memilah adegannya, kisahnya, ceritanya dan lain-lain gitu. Walaupun ya kalau kita lihat ada isu-isu sosial yang memang ustadz atau yang dianggap ulama kemudian dia tidak beradab gitu ya, atau misalnya melakukan hal-hal yang buruk gitu. Ya memang ada gitu. Tetapi kan berbahaya ketika ini dikemas sedemikian rupa yang kemudian bisa mengarahkan pikiran orang kepada hal-hal yang ini benar padahal enggak. Itu bahaya. Nah inilah sebetulnya hal-hal yang ingin ditampilkan semua kerusakan di dalam sebuah film yang sebetulnya nih ya. Sebetulnya saya setuju dengan penampilan atau menampakkan beberapa kerusakan sosial ya, kemudian permasalahan-permasalahan yang terjadi itu saya setuju. Tetapi mengemasnya mengemasnya jangan kemudian mengemasnya seakan-akan kita ini nih agama Islam tuh begini tuh. Itu yang salah gitu. Ini kan yang kita tangkap seakan-akan wah ini agama Islam hancur banget nih gitu ya. Dari mulai mahasiswi yang belajar, yang ngaji dan lain-lain rapuh sekali imannya gitu. Apakah Islam serapuh itu gitu? Oh enggak gitu.
Terus apakah kemudian juga, ini kalau misalnya tiba-tiba si Abu Darda ini sebagai penyesatan agama dan lain-lain, yang kemudian juga ada ya di situ di akhir tuh Abu Darda itu sebagai orang yang sesat gitu ya. Itu ya silahkan saja ya, memang mungkin kesesatan dari awalnya gitu. Tetapi hal-hal yang tadi tuh yang kontradiktif itu saya kira mesti ditekankan poin-poinnya di film ini, baru kemudian ini bisa kemudian clear, bisa diterima gitu. Kalau ini sekarang kan seakan-akan mengambang saja, memberikan permasalahan bahwa ini agama tuh seperti ini gitu. Nah itu yang kita sedih atau prihatinkan, kurang lebih gitu.